Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naswa Kalbina dari kelompok 3. Di sini saya bersama teman saya, Adila Husna dan Suci Delva, akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada manusia. Apa sih itu sistem reproduksi? Yaitu sistem organ dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk berkembang biak dan menghasilkan keturunan. Sistem ini memungkinkan manusia membentuk sel reproduksi, melakukan pembuahan, hingga menghasilkan janin pada perempuan. Organ reproduksi pada wanita itu terdiri dari organ reproduksi bagian dalam dan organ reproduksi bagian luar. Baik, kita bahas sekarang tentang organ reproduksi wanita bagian luar, yaitu yang pertama ada mons veneris atau mons pubis, yaitu bagian yang menonjol meliputi simfisis terdiri dari jaringan dan lemak. Area ini ditumbuhi bulu pada masa pubertas. Yang kedua itu ada labia mayora, yaitu labia mayora merupakan dua lipatan besar yang membentuk batas vulva. Lipatan kulit yang menonjol ini banyak mengandung saraf. Setiap labium memiliki dua permukaan, yaitu permukaan luar dan permukaan dalam. Permukaan luar memiliki pigmen dan ditutupi oleh rambut, sedangkan permukaan dalam dikelilingi oleh folikel sebase dan terdapat pembuluh darah. Selanjutnya ada labia minora, yaitu dua lipatan kecil yang terdapat di antara labia mayora. Terus ada klitoris yang merupakan tonjolan kecil berisi jaringan erektil yang sangat sensitif dan banyak mengandung saraf. Selanjutnya ada vesibulum, yaitu celah di antara labia minora. Di dalamnya terdapat arifisium uretra, orifisium vagina, kelenjar Bartholin, kelenjar Segne, dan Hymen. Kelenjar Bartholin dan kelenjar Segne berfungsi untuk menyekresi mukus agar vulva tetap lembab. Hymen adalah lapisan tipis yang menutupi sebagian liang vagina dan di tengahnya terdapat lubang sebagai tempat keluarnya darah menstruasi. Terus selanjutnya ada hymen atau selaput darah. Ini terdiri dari jaringan ikat kolagen dan elastis. Lapisan tipis ini yang menutupi sebagian besar dari liang senggama. Tengahnya berlubang sehingga kotoran menstruasi dapat mengalir keluar. Bentuk dari hymen masing-masing perempuan berbeda-beda. Ada yang berbentuk seperti bulan sabit, konsistensi ada yang kaku dan ada yang lunak. Saat melakukan koitus pertama, sekali dapat terjadi robekan, biasanya pada bagian posterior. Selanjutnya ada perineum, yaitu terletak di antara vulva dan anus. Panjangnya kurang lebih 4 cm, dibatasi oleh otot-otot musculus levator ani dan musculus coccygeus. Otot-otot berfungsi untuk menjaga kerja dari sphincter ani. Selanjutnya itu ada vagina. Ini merupakan saluran fibromuskular yang dilapisi epitelium squamosal berlapis dan menghubungkan organ reproduksi internal dan eksternal. Panjang dinding anterior sekitar 6,5 cm dan panjang dinding posterior sekitar 9,5 cm. Pada puncak vagina menonjol leher rahim yang disebut porsio. Fungsi vagina adalah sebagai lubang masuk koitus dan keluarnya darah menstruasi dan jalan lahirnya bayi. Selanjutnya ada uterus, yaitu organ muskular yang berbentuk pir dan di bagian bawah berakhir pada vagina. Uterus sebagai tempat implantasi dari sel telur yang telah dibuahi. Selanjutnya kita membahas fungsi dari uterus, yaitu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama fundus uteri, yaitu bagian ini merupakan dasar uterus atau uterus bagian atas. Yang kedua itu ada corpus uteri yang merupakan bagian dari badan uterus. Yang ketiga itu ada cervix uteri, yaitu bagian uterus yang menyempit dan disebut juga dengan leher rahim.
Selanjutnya itu ada dinding uterus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama endometrium yaitu bagian dalam, yang kedua itu ada myometrium bagian tengah, dan yang terakhir ada perimetrium yaitu dinding uterus bagian luar. Selanjutnya ada fungsi uterus. Yang pertama menahan ovum yang telah dibuahi, selanjutnya tempat berkembang biaknya janin, terus selanjutnya berkontraksi untuk mendorong janin keluar saat melahirkan. Baik, saya Adila Husna akan melanjutkan presentasi organ reproduksi wanita bagian dalam. Selanjutnya ada tuba falopi. Tuba falopi merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan uterus. Panjang tuba falopi sekitar 10 cm dan memanjang dari sisi uterus di antara badan dan fundus. Fungsi tuba falopi adalah menyalurkan ovum dari ovarium ke uterus dan sebagai tempat fertilisasi. Tuba falopi terdiri atas 4 bagian, yaitu pars interstitialis atau bagian yang terdapat di dinding uterus. Yang kedua, pars ismica atau bagian medial yang sempit. Yang ketiga, pars ampularis atau bagian berbentuk saluran leher agak lebar. Yang keempat, itu ada infundibulum atau bagian ujung tuba. Selanjutnya ada ovarium. Ovarium itu kelenjar berbentuk buah kenari, ada 2 buah di sebelah kiri dan kanan uterus dan di bawah tuba falopi. Panjang ovarium 3-5 cm, lebarnya 2,5 cm, tebalnya 2 cm. Ovarium terikat oleh ligamentum latum uterus. Ovarium memiliki 2 lapisan jaringan, yaitu medula dan korteks. Medula berada di bagian pusat tengah dan terdiri atas jaringan fibrosa, pembuluh darah, dan saraf. Korteks itu mengelilingi medula. Lalu ada fungsi ovarium, yaitu yang pertama menghasilkan sel telur atau ovum, yang kedua menghasilkan hormon reproduksi, estrogen, dan progesteron. Nah, berikut ada gambar sistem reproduksi wanita. Berikutnya ada organ reproduksi pada pria. Organ reproduksi pria terdiri dari organ reproduksi bagian luar dan dalam. Yang pertama ada organ reproduksi pria bagian luar, meliputi penis dan skrotum. Penis berada di depan skrotum dan menggantung. Penis terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian ujung atau glans penis, bagian tengah carpus penis, dan bagian pangkal atau radix penis. Selanjutnya itu ada organ reproduksi pada pria. Organ reproduksi pria terdiri dari organ reproduksi bagian luar dan bagian dalam. Organ reproduksi pria bagian luar meliputi penis dan skrotum. Penis berada di depan skrotum dan menggantung. Penis terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian ujung atau glans penis, bagian tengah corpus penis, bagian pangkal radix penis. Kulit glans terlipat di sekeliling penis dan membentuk preputium atau kulup. Fungsi penis yaitu sebagai organ reproduksi dan saluran pembuangan urin. Selanjutnya ada skrotum. Skrotum adalah kantong kulit berpigmen yang dilapisi jaringan ikat dan fibrosa serta otot polos. Skrotum berada di bawah simfisis pubis dan di depan bagian atas paha serta di belakang penis. Dan di dalam skrotum terdapat testis. Baik, saya Suci Dalfa Dewi Putri akan melanjutkan organ reproduksi pria bagian dalam. Yang selanjutnya ada testis terbungkus oleh kantong skrotum dan berjumlah 2. Panjangnya sekitar 4,5 cm dengan lebar 2,5 cm, tebal 3 cm. Testis terbagi atas 3 lobulus, yaitu yang pertama tubulus seminiferus, tempat produksinya sperma. Yang kedua sel-sel Leydig mensekresi testosteron. Yang ketiga sel-sel Sertoli memberikan nutrisi untuk spermatozoa. Yang kedua ada epididymis, bagian posterior testis terbungkus dektus yang mengelilingi disebut dengan epididymis, panjangnya sekitar 6 cm. Fungsi adalah tempat pematangan sperma dan membawa sperma ke vas deferens. Vas deferens merupakan dektus berasal dari testis dan lanjutan dari epididymis. Panjang vas deferens sekitar 50-60 cm. Di bagian medial turun menjadi dinding posterior kantung kemih, di mana vas deferens bersatu dengan saluran dari vesicula seminalis untuk membentuk ductus ejaculatoris. Vesicula seminalis adalah kelenjar yang menyekresi cairan
ke dalam segmen sebagai nutrisi berukuran 5-10 cm, berada di belakang fasika urinaria dan di depan rektum. Fasika seminalis dan vas deferens bergabung disebut ductus ejaculatoris. Ductus ejaculatoris merupakan dua saluran yang panjangnya sekitar 2 cm. Ductus ini bergabung dengan uretra, di mana keduanya melalui kelenjar prostat saat terjadi ejakulasi sphincter atau otot yang ada di sekitar ductus menutup guna mencegah masuk ke uretra. Kelenjar prostat. Kelenjar prostat berasal dari rongga pelvis di depan rektum dan di belakang simfibis pubis. Mengelilingi bagian pertama uretra, kelenjar prostat menyekresi cairan seperti susu yang encer, mengandung asam sitrat, di mana bermanfaat untuk melindungi spermatozoa dari tekanan di uretra. Kelenjar bulbouretra, bentuknya bulat, kecil, berwarna kuning, panjangnya sekitar 2,5 cm. Kelenjar ini merupakan kelenjar akhir yang ditambahkan pada cairan ejakulasi dan menyekresi mokulus ke dalam uretra. Berikut merupakan gambar dari sistem reproduksi pada pria. Nah, di sini ada penyakit pada sistem reproduksi. Ada penyakit, pembahasan, dan gejala. Salah satunya ada varicocele, pembesaran pembuluh darah pada skrotum. Gejalanya nyeri testis, pembekakan. Nah, di sini ada cara bagaimana kita menjaga sistem reproduksi. Yang pertama ada kebersihan genital, yang kedua menggunakan pakaian tepat, yang ketiga pola hidup sehat, yang keempat hubungan seks aman, yang kelima pembersihan berkala, yang keenam menjaga kesehatan hormonal, yang ketujuh kebersihan saat menstruasi, yang kedelapan vaksinasi penting, yang kelima hindari kebiasaan buruk. Sekian dari kelompok saya. Jika ada kesalahan baik dalam pengucapan ataupun tulisan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.